Halo semuanya, saya Rifan dari Investor Baik mau menjelaskan tentang market review tahun 2022. Yang pertama kita bahas sektor di IHSG. Di sini ada 11 sektor yang ada di IHSG. Yang pertama sektor energi, yang kedua sektor industrial, health, non-cyclical, transport, basic industry, cyclical, finance, property, infrastruktur, dan teknologi. Di sini Sobat Invest bisa lihat nih, sektor energi mengalami peningkatan yang paling tinggi yaitu 100,05% atau one bagger. Kenapa sih si sektor energi ini bisa naik tinggi? Karena di dalam sektor energi ini ada saham-saham batubara yang tahun 2022 tuh naiknya signifikan. Salah satu faktornya karena harga batubara itu sendiri yang naiknya sangat tinggi. Kenapa saham batubara itu bisa naik tinggi atau si harga batubara itu bisa naik tinggi? Karena permintaannya tuh tinggi banget, sedangkan supply-nya tidak dapat memenuhi 100% permintaannya. Selain itu ada faktor juga yang terjadi karena perang di Ukraina sama Rusia. Jadi permintaan yang tadinya negara Eropa tuh menggunakan gas yang dari Rusia, sedangkan karena perang Eropa memban embargo Rusia, jadi barang-barang Rusia, segala komoditas dari Rusia tuh dari Eropa melakukan pelarangan. Jadi mereka balik lagi menggunakan batu bara, otomatis permintaannya meningkat, sedangkan supply yang tadinya tidak memenuhi kebutuhan di Eropa menjadi harus memenuhi kebutuhan di Eropa, sehingga supply-nya tidak mencukupi. Nah, karena hukum ekonomi ya, supply sama demand, sedangkan supply-nya tidak tinggi tapi permintaannya tinggi, harga akan meningkat. Nah, itu yang menyebabkan harga saham batubara naik dan harga batubaranya itu sendiri naik. Lalu sektor yang paling dalam turunnya di IHSG tahun 2022 adalah sektor teknologi. Kenapa sektor teknologi bisa turun dalam? Salah satunya karena ada, ya mungkin Sobat Invest sudah tahu juga nih, ada saham Goto yang baru IPO tahun 2022 turun terus di sepanjang tahun, dan berbagai macam saham-saham yang ada di sektor teknologi yang di tahun 2020 dan 2021 naiknya cukup signifikan, cenderung irasional karena tidak tercerminkan dari laporan keuangannya, sehingga balik lagi seperti hukum yang berlaku di market, harga akan mencerminkan dari laporan keuangan yang ada. Laporan keuangan dari sektor teknologi ini saham-sahamnya rata-rata waktu tahun 2020 dan 2021 tuh tidak mencerminkan. Jadi laporan keuangannya masih minus tapi harga sahamnya udah melejit. Nah, di tahun 2022 market mulai rasional untuk sektor teknologi sehingga harga otomatis turun menyesuaikan dengan laporan keuangannya. Ini turunnya cukup dalam nih, 42,61%. Lalu di sini yang cukup jadi perhatian kita juga ada sektor properti dan infrastruktur yang turunnya cukup dalam nih. Atau mungkin udah mulai banyak banget yang bahas. Kenapa bisa turun dalam di tahun 2022? Salah satunya karena ya selama pandemi uang nggak ada yang masuk di sektor properti atau belum masuk sektor properti. Karena infrastruktur adalah sektor pendukung properti, otomatis beriringan mereka berjalannya. Jadi properti nggak jalan, infrastruktur pun nggak jalan. Nah, itu makanya laporan keuangan dari mereka pun nggak gitu bagus dan harganya pun cenderung turun terus. Properti itu turun 8% sektornya, infrastruktur minus 9,45. Kita lihat ya, sektor energi apa aja sih yang memiliki kontribusi terbesar yang menyumbangkan kenaikan tertinggi di sektor energi. Yang pertama ada Bayan Resources. Kenaikannya 701,5%, atau bisa dibilang 7 bagger ya. Nah, ini tuh membuat pemiliknya si Lau Tukung menjadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia. Dia mengalahkan yang udah lama kita kenal, pemilik Jarum atau pemilik BCA, Hartono Bersaudara. Akhirnya dia lengser dan digantikan oleh Lau Tukung, pemilik saham batubara ini. Lalu yang kedua, memiliki kontribusi atau market cap terbesar di sektor energi ada Adro atau Adaro Energy. Dia mengalami kenaikan 62,4% di tahun 2022.
Lanjut ke anak perusahaannya yang memiliki kontribusi terbesar juga di sektor energi, ada ADMR. Di sini dia baru IPO sebenarnya tahun 2022 dan sudah melejit 1155,6% atau bisa dibilang 11 kali lipat atau 11 bagger. Lanjut keempat ada Bumi, saham yang cukup terkenal dan fenomenal yang dulunya sempat 5.000, 6.000, saham yang sejuta umat, terus sempat turun ke 50 dan cukup lama, sekarang udah balik ke 161 di tahun 2022-nya. Ini mengalami kenaikan 143,9%. Lanjut yang kelima ada Indo Tambang, mengalami kenaikan 98,9%. Lalu ada Bukit Asam, PTBA, dengan mengalami kenaikan 38,2%. Ini adalah 6 saham memiliki kontribusi atau market cap terbesar di sektor energi. Sehingga kalau mereka naik, otomatis akan membuat si harga rata-rata di sektor energi ini akan naik. Karena mereka penggerak di sektornya. Lanjut lagi ke sektor teknologi. Nah, di sini pun sama ada 6 saham yang memiliki kontribusi terbesar atau market cap terbesar di sektor tersebut, di sektor teknologi nih. Yang pertama ada Goto. Goto bukan cuma di teknologi sih, di HSG pun termasuk salah satu yang terbesar. Dia sama baru IPO tahun 2022 dan mengalami penurunan di tahun tersebut sampai 77,3%. Ya, balik lagi seperti yang tadi saya udah bilang, harga akan mencerminkan dari kinerja perusahaan tersebut. Jadi, ekspektasi market tuh nggak selalu berbanding lurus dengan laporan keuangan nih. Ekspektasi marketnya A, ternyata laporan keuangannya B, dan hasilnya seperti ini. Market memperkirakan Goto bakal untung atau gimana, Mr. Market menganggap seperti itu, tapi kenyataannya setelah rilis laporan keuangannya dan tidak sesuai, maka ya ini yang terjadi. Dan overvalue sih sebenarnya buat Goto. Terus yang kedua ada DCII. DCII ini perusahaan data center milik salah satunya ada Antoni Salim di sana, pemilik Indofood, mengalami penurunan minus 22,5%. Lalu yang ketiga ada MTech, holding company dari SCMA. Nah ini tuh mengalami penurunan 58% di tahun 2022. Yang keempat ada Beli atau yang bisa kita kenal sama Blibli, perusahaan jarum atau perusahaan BCA juga nih si Blibli. Dia sama kayak Goto baru IPO, dia growth sendiri sih di sini 4,4%. Yang kelima sama nih e-commerce juga nih, sebelum Goto IPO-nya, Bukalapak atau kita di sininya kode emitennya Buka. Dia mengalami penurunan sepanjang tahun 38,2%. Lalu yang terakhir ada Edge. Di sini minusnya 12,9%. Nah, karena di sini mayoritas di sektor tersebut yang kontribusinya 6 terbesar turunnya cukup dalam, sehingga membuat si sektor teknologi sendiri, seperti kita lihat di sini, sektor teknologi sendiri minusnya sampai 42,61%. Sekarang kita lanjut ke ini, kita bahas coba sepintas mengenai teknikal IHSG tahun 2022. Nah, di sini kita bisa lihat dari awal tahun sampai ke akhir tahun nih, saya udah kotakin yang warna ungu ini. Dia sideways marketnya, nggak kemana-mana. Jadi harganya naik turun, tapi di area tertentu seperti ini. Buat teman-teman yang udah follow Instagram Investor Baik mungkin udah tahu ya nih market sideways itu tandanya apa dan cirinya apa. Teman-teman bisa deh kalau yang belum follow atau belum mengikuti, coba di klik link di bawah, ada TikTok juga, ada Instagram buat mengikuti market update IHSG atau saham-saham yang memiliki potensi di tahun 2023. Atau mungkin kita bakal share juga sektor mana yang akan perform di tahun 2023, karena ya tiap tahun biasanya memiliki sektor-sektor tersendiri ya yang akan perform. Seperti tahun 2021 2020-nya tuh farmasi,
2021-nya yang digital-digital, Bang. Digital, teknologi, semua naik gila-gilaan. Kan tahun 2022 saham call seperti yang teman-teman udah lihat. Nah, sekarang yang lagi 2023 nih yang lagi mau kita bahas, nanti kita teman-teman boleh lihat deh. Lanjutin terus videonya, nanti kita bahas sektor apa yang kemungkinan bakal naik di 2023. Sebenarnya di tahun 2021 pun sama marketnya, nggak kemana-mana. Dia pun sideway dari awal tahun sampai ke bulan September, Oktobernya naik, lalu sideway lagi, sampai sekarang 2023 pun dia masih di area sideway. Nah dari sini teman-teman bisa lihat juga nih sebenarnya tahun 2022 tuh nggak beda jauh sama tahun 2019. Sehabis naik, harganya sideway nggak kemana-mana sebelum terjadinya crash tahun 2020. Nah, jadi Sobat Invest mau tahu nggak nih kedepannya IHSG menurut teknikal tuh bakal naik, bakal turun, atau lanjut sideways sampai kapan, atau mungkin crash ke bawah? Nah, boleh ikutin Instagram kita, TikTok kita, dan YouTube kita. Nanti kita bakal update terus nih. Kemungkinan IHSG bakal naik, bullish, downtrend, atau sideways. Di video selanjutnya juga, atau di video setelah ini bakal ada bahasan mengenai sektor mana yang memiliki potensi buat perform di tahun ini, seperti sektor coal atau sektor energi yang tadi saya udah bahas. Oke, Sobat Invest, kalau untuk preview 2023-nya, saya memprediksikan bahwa harga-harga dari perkapalan, gitu ya, logistik, dan juga harga komoditas kedepannya akan mengalami penurunan. Karena di tahun-tahun sebelumnya sudah mengalami kenaikan yang cukup tajam. Misalkan kita mulai dulu dari data perkapalan gitu ya. Data perkapalan ini yang dipakai untuk industri-industri kapal, gitu ya, perusahaan-perusahaan pelayaran seperti Samudra Indonesia gitu ya, seperti PT Temas gitu ya, untuk menentukan harga dari rate mereka gitu ya. Untuk sekali berlayar seperti itu, harga dari charter kapal mereka. Nah, ini sudah mengalami penurunan gitu ya. Sejak dari 2020 akhir gitu ya, mereka naik gitu ya, dikarenakan reopening ekonomi Cina yang awalnya lockdown jadi dibuka lockdownnya. Mereka naik gitu ya, mencapai puncaknya di 2021 di pertengahan gitu ya, di kuartal 3. Dan akhirnya semenjak itu terus turun, dan akhirnya di 2022 mereka turun gitu ya. Dan untuk tahun 2023 ini mereka hampir kembali ke awal sebelum mereka naik gitu ya. Nah, ini untuk Baltic Index-nya gitu ya. Dan kalau kita lihat untuk di IDX Channel gitu ya, pernah ada postingan juga yang memberitakan tentang hal ini. Nah, ini ya, sempat jaya di era pandemi, biaya perkapalan peti kemas global anjlok gitu. Nah, jadi untuk perkapalan dari hampir setiap rute gitu ya, peti kemas gitu ya, mereka mengalami penurunan gitu ya, dari 2022 gitu, 2021 yang puncaknya sampai 2023 gitu ya. Baik itu dari East Asia ke North America gitu ya, dari North America ke East Asia, dan lain-lain gitu ya. Jadi setiap rute rata-rata mengalami penurunan. Jadi untuk biaya logistik akan bisa untuk ditekan gitu ya, akan menurun gitu ya. Nah, impact-nya gimana? Oke, nanti akan dijelaskan gitu ya. Nah, selain perkapalan juga yang akan turun itu adalah komoditas gitu ya. Kalau misalkan komoditas untuk komoditas biasanya kita lihat dari batu bara gitu ya, terutama ya. Batu bara yang awalnya mereka di 2022 itu manggung gitu ya, industri yang manggung di tahun kemarin gitu ya, 2022 itu batu bara ya, yang dimana kita bisa melihat ya, kalau Tukwong itu yang punya Bayan Resource, perusahaan batu bara gitu, menjadi orang terkaya yang hampir nyalip Hartono gitu ya, bahkan bisa menyalip gitu ya.
sekarang udah turun lagi. Nah ini untuk harga coal gitu ya, emang yang awalnya untuk Rotterdam dan untuk Newcastle biasanya ya. Newcastle ini yang awalnya dia di 300 gitu ya, 300 400 bahkan pernah yang paling tinggi sekarang udah ke 260 gitu ya, 260 250-an. Ini udah cukup turun gitu ya. Berarti harga coal untuk tahun ini sebenarnya akan turun karena pasokan supply untuk coal ini udah mulai terpenuhi gitu ya. Larangan impor batu bara dari Australia oleh Cina udah dibuka dan lain-lain gitu ya. Tapi selama perang dari Rusia NATO itu masih ada, ya Rusia NATO atau Rusia Ukraina itu masih ada, kemungkinan akan tetap tinggi gitu ya. At least dijaga di harga di 200-an gitu ya. Oke. Nah, ini untuk grafik call-nya di Trading Economics. Ya, udah mengalami penurunan. Di sini masih, ini berdasarkan USD ya, 350 yang awalnya bisa sudah 300 90 bahkan 400 gitu ya. Nah, sementara kedepannya kita tahu bahwa yang menyebabkan tingginya dari inflasi di Amerika Serikat gitu ya adalah eh, biaya logistik gitu ya, biaya logistik yang tadi kita sebutkan meningkat dan juga komoditas meningkat seperti batu bara gitu ya, seperti minyak dan lain-lain. Nah, maka dari itu Amerika untuk mengatasi inflasi dia menaikkan yang namanya Fed Fund Rate gitu ya, atau suku bunga The Fed gitu yang dijadikan suku bunga acuan bagi seluruh bank sentral di dunia gitu ya. Nah, Fed Fund Rate itu sendiri udah naik berkali-kali di 2022. Nah, itu jadi headline berita di 2022 gitu ya. Yang awalnya dia kita lihat datanya gitu ya. Yang awalnya dia di awal tahun itu awal tahun 2022 itu di bawah 1%, sekarang udah hampir 4% ke atas gitu ya. Bisa lihat di sini datanya, data terakhir itu dia menunjukkan 4,75%, dari mana diprediksikan di 2000 di nanti di Maret 2023 jadi 5% gitu ya, atau naik 25 bps, tapi udah melambat gitu ya. Yang awalnya agresif gitu ya, hawkish dari The Fed gitu ya, prediksikan akan terus melambat karena memang inflasi sudah mulai turun gitu ya, dan juga pengangguran di Amerika udah mulai hampir tidak terkendali gitu ya. Jadi kemungkinan kedepannya akan menurun karena memang utang dari Amerika sendiri itu juga dia sudah tinggi ya. Utangnya tidak seperti zaman dulu gitu ya, yang masih bisa bebas menaik turunkan agak bebas gitu ya, menaik turunkan suku bunga. Tapi sekarang karena utang Amerika itu sudah tinggi, maka tidak akan bisa terlalu tinggi lagi. 5% ini udah sangat tinggi sekali gitu ya. Oke. Apa impact-nya kalau misalkan suku bunga itu melambat gitu kenaikannya, dan bahkan mungkin nanti ada cut rates ya, kebijakan dovish atau seenggaknya pivot gitu ya. Pivot itu dalam artian ya tidak menaikkan suku bunga gitu, atau berbalik arah gitu, yang hari yang menaikkan jadi menurunkan gitu ya. Apa efeknya gitu ya? Itu akan berefek ke US dollar gitu ya, tentunya ya. Orang-orang yang awalnya tadi pegang US dollar gitu ya, dia merasa tidak aman karena memang US dollar gitu yang dijadikan transaksi perdagangan dunia. Kalau misalkan harga dari kalau misalkan suku bunga itu turun, maka sudah tidak menguntungkan lagi gitu ya untuk menyimpan aset di US dollar gitu ya. Dan juga untuk obligasi juga belum terlalu menarik gitu ya. Dan untuk saham itu juga maksudnya masih belum ada volume gitu ya yang bisa naik, belum bisa diprediksikan akan bullish lagi gitu ya, meskipun sudah menjadi awalnya gitu ya untuk bullish. Dan juga untuk kripto masih menunggu gitu ya, masih wait and see market untuk saham dan kripto. Sementara untuk US dollar itu sendiri terjadi penurunan gitu ya, dibuktikan dari data gitu ya. Ini data 1 hari, kita lihat untuk yang 1 tahun gitu ya.
yang dimana di 2022 kemarin di akhir-akhir tahun itu dia sempat di kuartal 3 mencapai 112 dolar untuk di XY gitu ya, kenaikan 112 gitu ya di XY-nya, indeksnya gitu ya untuk dolar, dan sekarang udah turun ke 102 atau 101 gitu ya. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa US dollar pun sudah turun gitu ya. Nah, aset mana lagi yang sebenarnya nanti 2023 yang menjadi ibaratnya safe haven gitu ya, atau misalkan tempat investasi terbaik untuk para investor yang memiliki uang gede gitu ya. Nah, emas biasanya menjadi jawabannya gitu ya. Dibuktikan juga sudah banyak berita bahwa emas mengalami kenaikan gitu ya. Dan itu dibuktikan dari kenaikan emas itu sendiri. Nah, ini untuk yang kita pindahkan untuk yang per hari gitu ya. Nah, di awal tahun 2023 ini, dimulai dari November 2022 sebenarnya sampai hari ini Maret gitu ya. Hari ini Januari, dia sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu ya, dari awalnya 1.600 untuk gold gitu ya per dolar, sekarang sudah 1.900, sudah mengalami kenaikan gitu ya. Nah, emas kemungkinan akan menjadi safe haven untuk orang-orang yang berinvestasi. Oke, itu yang diprediksikan di 2023 ini akan manggung gitu ya. Nah, kira-kira selain sektor emas gitu ya, sektor apa lagi? Kita lihat di Instagram Investor Baik gitu ya. Di awal-awal kita posting tentang performa EHG sektor gitu ya. Kita bisa lihat gitu ya, bahwa sektor yang terpukul biasanya gitu, yang di tahun sebelumnya terpukul, kemungkinan di tahun setelahnya akan mengalami perbaikan gitu ya. Misalkan untuk sektor energi ya, yang mungkin manggung gitu ya di awal 2022, di 2023 ini diproyeksikan menurun gitu, meskipun menurut saya tidak semua gitu ya. Untuk oil gitu ya contohnya mungkin masih stabil gitu ya, karena supply masih belum terpenuhi, dan belum banyak juga saham oil yang naik tinggi ya, seperti Medco, Elsa gitu ya. Nah, yang saya prediksikan naik juga gitu ya, selain dari industri emas gitu ya, saya prediksikan industri properti gitu ya, kemungkinan akan mulai naik, meskipun mungkin belum mengalami puncaknya, karena kenaikan properti itu biasanya butuh waktu sampai 2 tahun gitu ya, untuk mengalami kenaikan. Tapi yang saya soroti di sini adalah dia untuk industri dari makanan ya, dari retail gitu ya, retail baik yang food maupun non food gitu ya, yang retail consumer ya, consumer goods, maupun yang secondary consumer gitu ya, kemungkinan akan naik tinggi gitu ya. Yang awalnya yang di 2022 dia sebenarnya tidak mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Oke. Ada beritanya gitu ya untuk konsumsi masyarakat ini di kuartal 1 2022. Nah, untuk kuartal 3 2022 gitu ya, sudah mulai mengalami kenaikan ya. Jadi kalau kita lihat grafiknya, untuk konsumsi masyarakat Indonesia itu diberitakan bahwa tumbuh 5,51% pada triwulan 2 gitu ya. Kita lihat di sini bahwa untuk di Q3 itu tumbuh di 2022 itu udah mulai tumbuh ya. Yang awalnya di Q4 2021 itu 3%, di 2022 Q1 udah 4%, dan Q2 dan Q3-nya udah hampir 5%. Nah, kita lihat nanti Q4 gitu ya, bagaimana gitu ya laporannya. Jadi retail ini termasuk yang kemungkinan akan juga manggung gitu ya, istilahnya ya, di 2023 gitu ya. Bisa dilihat retail ini sebenarnya lebih banyak didominasi oleh makanan dan minuman gitu ya. Jadi untuk industri-industri food gitu ya, consumer good, kemungkinan bisa dilihat untuk prospek di 2023. Seperti itu Sobat Invest, terima kasih untuk perhatiannya.